Sembah aku seperti Allah, berhentilah untuk Allah, tetaplah di Tiongkok, hiduplah di sana, dan jangan pernah injakan kaki di Korea. Mereka di sini akan menuntut orang yang telah menyebarkan rumor palsu tentang Jisoo. Halo, what's up guys? I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja sih topiknya? But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu dari Jay Park yang baru-baru ini mendapatkan kritikan dikarenakan dia itu dianggap telah melecehkan agama Islam. Kok dapat seperti itu sih, dan bagaimana nih pernyataan dari Jay Parknya sendiri? Jay Park itu menuai kontroversi dikarenakan lagu Mukbang yang dirilis pada tahun 2020 lalu dikarenakan dianggap mengandung lirik yang telah melecehkan agama Islam. Nah, beberapa bait lirik yang memicu kontroversi ialah sembah aku seperti Allah, berhentilah untuk Allah, semua yang kita inginkan adalah salam, salam. Dan bahkan wanita Arab melepaskan hijab dan memakai bikini hip hop. Dan kini pada hari Kamis 27 Mei, pendiri agensi OMG and label Higher Music tersebut menuliskan cuitan pada akun Twitter miliknya. Melalui cuitan tersebut, Jay Park menuliskan, lirik tidak pernah ditujukan untuk menyinggung atau tidak menghormati. Untuk semua orang yang merasa begitu, aku minta maaf. Kalian semua mengatakan ia melecehkan agama atau racist. Berhenti dengan narasi palsu dan omong kosong itu. Bagiku, itu hanya lirik ketimbang sesuatu yang lebih serius. Sesederhana itu. Kemudian ia melanjutkan, jadi untuk orang-orang yang merasa seperti itu, aku tidak tahu. Jadi itu emang kesalahan aku sih. Sekarang aku akan kembali memberi dampak pada kehidupan masyarakat dengan cara yang positif. Semoga kalian melakukan hal yang sama, damai dan cinta untuk semua orang. Jay Park juga berjanji akan lebih berhati-hati lagi ke depannya. Tentu saja jika itu membuatmu merasa tidak enak, aku minta maaf dengan sepenuh hati. Benar-benar mengerti dari mana kalian berasal. Lain kali aku akan lebih perhatian sayang. Cinta semua penggemar muslimku dan aku harap itu tidak membuat kalian berpikir aku berbeda. Untuk mereka yang ingin membenci, biarkan mereka tetap membenci. Dan setelah membuat cuitan tersebut, Jay Park malah mendapatkan lebih banyak kecaman dari kalangan umat muslim di seluruh dunia dikarenakan dianggap tidak tulus dalam meminta maaf dan menganggap remeh lirik yang ia tulis. Kini Jay Park telah menghapus cuitan sebelumnya dan kembali menuliskan permintaan maaf yang baru di Twitter. Ia menuliskan, dalam lagu berjudul Mukbang versi remix, aku menggunakan lirik sembah aku seperti Allah yang membuat banyak orang tersinggung. Mulanya aku tidak merasa itu adalah masalah, tapi setelah membaca komentar, bukan komentar hujatan, tapi komentar yang benar-benar menjelaskan kepadaku kenapa lirik itu bisa menyinggung. Aku sadar bahwa aku menggunakan kata-kata yang beberapa orang akan perjuangkan hingga mati di balik lirik laguku, dan itu bukan tempatku untuk menggunakan sesuatu yang sangat berarti bagi umat muslim di lirik rapku secara bebas. Aku minta maaf kepada semua penggemar muslimku. Aku sama sekali tidak bertujuan untuk tidak menghargai atau menyinggung, dan aku akan lebih berhati-hati ke depannya. Aku mencintai dan menghargai semua orang dari berbagai budaya, etnis, dan agama. Cinta dan damai. Dalam cuitan selanjutnya, ia kembali menuliskan, aku sekarang mengerti dari mana kalian semua datang. Terima kasih yang sudah mau menjelaskan. Love. Oke guys, tadi kita sudah melihat apa yang terjadi dengan Jay Park. Jadi nggak heran sih kalau banyak yang ngekritik Jay Park. Liriknya aja udah seperti itu. Waduh, liriknya emang benar-benar parah banget sih ya. Dan menurut aku tidak ada yang bisa membela gitu. Tidak ada pembenaran di balik apa yang dilakukan oleh Jay Park. Mungkin pada awalnya dia itu kan mini pengetahuan nih akan Islam seperti itu ya. Jadi di kanal-kanal itu saat dia ngebuat rap ya udah buat-buat aja rapnya. Oh kayaknya ini enak loh kita denger. Ya udah terus aja kayak gini. Ya pada akhirnya dikarenakan ketidakpengetahuannya itu, dia di sini mendapatkan kritikan juga. Kalau kalian sendiri gimana nih sebagai netizen di sana, marah nggak melihat apa yang dilakukan oleh Jay Park? Pasti marah juga dong ya, karena di sini udah ngebawa agama kita juga. But kembali lagi seperti yang telah aku jelaskan tadi dan juga seperti apa yang telah dia bilang, dia itu pada awalnya cuman kayak nganggep ini tuh hal yang tidak masalah karena dia juga punya pengetahuan yang sedikit tentang Islam, jadi ya begitu. Ya semoga dengan adanya masalah ini dia lebih mendalami Islam dan juga mempelajari
tentang Islam ya, supaya tahu bahwa oh ini tidak baik dan juga ini tidak baik, sehingga di next time tidak membuat kesalahan yang serupa kembali. Dan sebenarnya guys, kasus dari Jay Park ini bukan pertama kalinya terjadi di industri musik K-pop. Kasus ini terjadi berulang-ulang kali dan bahkan dilakukan oleh grup-grup yang besar juga. Aku gak perlu bahas tentang hal itu lagi karena kalian semua udah pasti pada tahu dong apa aja yang aku maksudkan. Dan bukan hanya tentang agama Islam saja, tapi agama-agama yang lain dan juga budaya-budaya yang lain. Sebenarnya ini juga dapat memberikan efek yang buruk terhadap musik K-pop. Nanti banyak orang yang akan menganggap musisi K-pop dan juga grup-grup K-pop itu tidak menghargai budaya dan juga agama orang lain. Ya semoga permasalahan dari Jay Park ini dapat menjadi pelajaran bagi musisi di Korea sana, supaya nanti di next time kalau ngebuat sesuatu tentang suatu karya itu bisalah untuk tidak menyelipkan agama di dalamnya. Karena kalau ada masalah mengenai agama dan juga budaya dari orang lain, itu pasti udah pada tahu apa yang akan terjadi. Masalahnya sangat sensitif banget dan akan menimbulkan kontroversi di kemudian harinya. Dan cikgu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datangnya dari Lee EXO. Nah, seperti yang kalian tahu, kita kan udah dapetin kabar yang baik nih, bahwa Lee itu dipastikan akan berpartisipasi dalam comeback EXO dengan Don't Fight the Feeling. Namun guys, melihat Lee itu telah kembali ke EXO, banyak sekali dari netizen Korea yang telah memberikan komentar racist kepada si Lee. Kok gitu banget ya? Pada tanggal 27 Mei, dilansir dari media outlet Star News, pihak SM Entertainment telah mengkonfirmasi nih guys bahwa Lee akan bergabung dalam comeback EXO dengan Don't Fight the Feeling. Mereka mengatakan bahwa Lee berpartisipasi dalam lagu dan video musik untuk album spesial. Dan seperti yang diketahui, munculnya Lee dalam deretan foto teaser EXO beberapa waktu lalu disambut heboh oleh penggemar, mengingat member EXO asal Tiongkok tersebut terakhir kali berpartisipasi pada comeback grup dengan Tempo di bulan November tahun 2018. Dua member EXO yakni Suho dan juga Chen tidak dapat berpartisipasi lantaran sedang menjalani wajib militer. Sementara untuk Chanyeol dan Baekhyun, itu keduanya dapat menyelesaikan persiapan album sebelum menjalani wajib militer mereka belum lama ini. Dan melihat bagaimana konfirmasi dari pihak SM Entertainment, para netizen Korea yang tidak suka dengan Lee itu langsung melontarkan ujaran kebencian mereka. Dan bahkan netizen tersebut juga telah mengunggah berita di mana Lee dan para selebriti Tiongkok lain, mulai dari Jackson GOT7, Yiren Everglow dan lainnya, dikarenakan mendukung pemerintah Tiongkok atas proyek One Chinese Policy yang menyebabkan kerusuhan Hong Kong beberapa waktu lalu dan juga kasus Xinjiang. Perlu diketahui sebelumnya, hubungan yang panas antara Tiongkok dan Korea Selatan memang memanas akhir-akhir ini. Namun bukan hanya kepada Tiongkok saja, netizen Korea Selatan sendiri terkenal dengan ujaran rasis mereka terhadap ras atau bangsa Asia lain, mulai dari Jepang dan juga Asia Tenggara. Dan komentar-komentarnya seperti ini guys, aku bacain ya one by one. SM menjual negara kepada Tiongkok dengan memasukkan anggota Tiongkok ke dalam grup-grup mereka. Aku sangat benci kepada semua idol yang bukan dari Korea. Ras bukan Korea adalah ras kotor. Tetaplah di Tiongkok, hiduplah di sana, dan jangan pernah injakan kaki di Korea. Apakah SM gila? Ayo semua agensi telantarkan anggota Tiongkok kalian dan jangan beri makan mereka dengan uang orang Korea. Aku hanya mendukungmu jika kau mengatakan bahwa hanbok adalah milik Korea. Aku hanyalah fans EXO, tidak ada yang bisa aku lakukan selain sakit hati dengan komentar rasis kalian. Apa semua orang ini gila? Ia hidup di negara komunis. Ia tentu saja tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan bebas dan tidak setuju dengan pemerintah seperti kalian di negara demokrasi yang bisa bebas berpendapat. Dia tidak melakukan kejahatan apa-apa kepada kalian. Jika itu urusan politik, kenapa kalian malah membencinya? EXO tidak melakukan kejahatan apapun selain tidak comeback sampai 2 tahun. Oke guys, tadi kita sudah melihat apa yang terjadi dengan Lee ya. Itu juga cukup miris banget melihat komentar-komentarnya. Ini tuh cuma sebagian komentar dari banyaknya komentar yang ada di situs online sana. Dan kalau kita berbicara mengenai rasisme yang diberikan oleh netizen Korea, ini bukan pertama kalinya terjadi sih. Netizen Korea itu emang terkenal suka sekali memberikan komentar rasis kepada idol non-Korea. Kemarin udah ada Lisa dari Blackpink, sekarang Lee dari EXO. Intinya banyak banget sih yang mendapatkan rasisme dari netizen Korea sana. Menurut aku ini adalah tindakan yang sangat buruk banget ya, terutama kepada para idol K-pop. Kasihan loh mereka guys, karena kalau kalian baca komentar-komentar tadi itu nyakitin banget. Bayangin kita sebagai penggemar aja yang baca itu marah banget ya, dan juga sedih, apalagi para idolnya coba. Dan ini tuh cuma sampel doang guys. Di situs online sana itu masih banyak sekali komentar-komentar yang lebih parah lagi, dan juga itu akan nyakitin hati kita semua. Ya kita sebagai penggemar hanya bisa nge-support mereka dan juga
memberikan komentar yang positif terhadap comebacknya Like ke EXO. Oke? Dan singgung sekarang kita akan masuk ke topik yang berikutnya. Kali ini datanya dari Jisoo. Nah, Jisoo ini dikabarkan itu telah mengakhiri kontrak atau telah membatalkan kontraknya bersama dengan Ki-is Entertainment. Dan tak hanya itu saja, Jisoo ini juga berencana untuk menuntut seseorang yang telah menyebarkan rumor palsu tentangnya. Dilansir dari Star News pada hari ini, 27 Mei, Ki-is dan Jisoo baru-baru ini telah membatalkan kontrak eksklusif mereka dan memutuskan untuk menempuh jalan mereka sendiri. Ki-is mengumumkan bahwa mereka menandatangani kontrak eksklusif dengan Jisoo pada Oktober tahun lalu. Sejak saat itu, Jisoo bekerja di bawah naungan Ki-is. Kontroversi bullying Jisoo disebut menjadi alasan yang menentukan pemutusan kontrak antara Ki-is dan juga Jisoo. Kedua belah pihak mengatakan mereka mengakhiri kontrak setelah berkonsultasi. Kontroversi kecurigaan bullying Jisoo di sekolah muncul Maret lalu, di mana ada sebuah artikel di komunitas online yang menyebutkan bahwa dirinya adalah korban kekerasan dari Jisoo. Setelah berpisah dengan agensinya Ki-is, aktor Jisoo akhirnya kembali dengan mengumumkan akan menuntut penyebar rumor yang tidak benar terhadapnya. Mewakili Jisoo, kuasa hukumnya telah merilis pernyataan seperti yang berikut ini. Sebagai perwakilan hukum aktor Jisoo, firma hukum ini mengungkapkan posisi klien sebagai berikut. Jadi segera setelah tuduhan kekerasan di sekolah muncul, klien tersebut memposting permintaan maaf dengan tulisan tangan di media sosial dan meminta maaf langsung dari semua orang yang dapat dihubungi. Di antara argumentasi yang dikemukakan, terdapat banyak fakta yang berbeda dengan kebenaran. Namun, klien belum memberikan respon hal-hal tersebut untuk merefleksikan tindakannya di masa lampau. Namun, klaim palsu yang jelas mengenai klien yang melakukan kejahatan seksual di masa lalu telah diperluas dan direproduksi secara online. Sementara klien tetap diam untuk menentukan dirinya sendiri, klaim di atas diterima seolah-olah itu benar. Karena itu, klien telah mengajukan pengaduan pidana atas pencemaran nama baik untuk mengungkapkan kebenaran. Investigasi untuk menemukan orang-orang yang memposting informasi palsu tersebut saat ini masih dalam proses. Klien juga akan terus mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang mencemarkan nama baiknya melalui informasi yang palsu. Kami mohon maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran melalui pengajuan keluhan ini. Oke, tadi kita sudah melihat ya bagaimana pernyataan dari kuasa hukum dari Jisoo sendiri, yang mana mereka di sini akan menuntut orang yang telah menyebarkan rumor palsu tentang Jisoo. Salah satunya adalah mengenai kejahatan seksual yang dilakukan di masa lampau. Jadi untuk masalah itu sebenarnya Jisoo juga tidak melakukannya ya guys. Dan aku sih percaya gitu, karena sebelumnya kan dia udah ngaku nih bahwa oh ya aku emang melakukan tindakan itu loh waktu sekolah dulu. Dan di sini dia juga langsung minta maaf. Dan untuk masalah yang kedua, dia kan udah bilang nih dia itu tidak melakukannya ya. Dan dia juga udah berani untuk melakukan penuntutan terhadap orang tersebut. Jadi aku rasa sih dia memang benar-benar tidak melakukannya deh guys. Dan juga cukup miris banget sih melihat orang-orang di luar sana yang udah percaya bahwa Jisoo melakukan hal tersebut di masa lampaunya. Ya semoga aja untuk permasalahan Jisoo ini dapat segera selesai. Dan kalau kalian lihat bagaimana perjalanannya, dia itu berkarir dari nol banget sampai sekarang itu udah gede banget ya. Dan nama dia emang baru-baru ini itu lagi naik-naik banget. Namun sayang nama dia langsung yaps, kayak udah nggak ada lagi dikenakan kontroversi tersebut. Begitulah guys realita di industri hiburan Korea, yang mana kalau kalian punya problem, kalian itu pasti akan langsung hangus seketika. Maksudnya karir ya, bukan kaliannya yang langsung gosong, tapi karirnya itu loh guys, langsung kayak gak ada sama sekali gitu. Sulit bagi netizen dari Korea sana untuk menerima permintaan maaf dari para idol yang bermasalah. Jadi ya para idol K-pop tuh emang benar-benar berjaga banget sih dari hal-hal yang dapat merusak reputasi mereka. Oke guys, mulai untuk hari ini aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.